Kita mulai aja ya, Pak Sudadi ya. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat hari Jumat. Ya. Ya. Sambil menunggu di laptop saya ada trouble dari tadi. Saya pakai handphone sekarang. Pagi ini saya mau kita bahas mengenai brosur yang sudah dibuat oleh saudara semua. Itu hasil karyanya effort saudara semua bagus. Saya share ya. Saya apresiasi. Ya, sebetulnya saya mau share melalui laptop, tapi boleh aja sekarang pada di-share. Ya. Ini saya masih waiting juga tuh. The meeting host will in soon. Nggak tahu, bisa nggak? Saya udah buka lagi. Iya. Nah. Masuk. Ya. Nah, pada intinya, begini, brosur-brosur yang sudah Anda buat, secara random ini Anda bikin pakai ini DKV. Mahasiswa DKV, Pak Sudadi. Macam-macam. Ini kalau yang sekarang ikut itu KA sama MI, Bang, nggak ada DKV-nya. Nah, ini yang bikin brosur digitalnya ini justru anak-anak MI KA ya? Iya, MI dan KA. Ini lebih luar biasa lagi karena Anda artinya tidak di core-nya tapi sudah bisa membuat digital brosur. Nah, digital brosur ini katakanlah ini yang sudah muncul Ade Novia Kartikasari. Hadir? Audionya di unmute. Kalau hadir, oke, yang lainnya Pak Dadi yang hadir? Ya. Yang hadir siapa? Salah satu. Anjas. Anjas ada. Anjas? Hadir. Anjas. Ya. Kita ambil sampel di Anjas. Ya. Mau hajatan, tapi takut ribet, nggak usah khawatir. Mau hajatan, tapi takut ribet, nggak usah khawatir. Fasilitas lengkap, harga bersahabat, proses cepat, pelayanan optimal. Langsung saja kunjungi hajatan.com. Ya, ini ada beberapa dari segi narasi itu sudah cukup, tidak terlalu banyak karena brosur jangan seperti mengarang. Jadi kata-kata teks harus dibatasi, tapi juga tidak bisa terlalu singkat. Nah, yang Saudara Anjas Perdana ini teksnya tidak terlalu banyak, hanya justru tidak mendeliver satu pesan. Kalau mau hajatan ini fasilitas lengkapnya disebutnya apa saja yang bisa beli di hajatan.com itu. Kalau terlalu ringkas juga kurang menarik karena sekarang ini masyarakat itu hanya membutuhkan singkat, kemudian langsung kepada saya perlu bisa langsung baca dulu awalnya untuk memikat, jadi tidak perlu klik hajatan.com. Bisa jadi yang membaca ini adalah bapak atau ibu yang berusia di atas 45 tahun atau di atas 50 tahun, yang dimana putra-putrinya kan biasanya umur 45 ke atas baru sudah ada yang 20 tahun, 25 tahun. Nah, umur di atas 45 atau di atas 50 itu kalau misalnya mau pesan hajatan atau apa itu klik hajatan.com.
butuh step. Memang putra-putrinya bisa melakukan. Nah, artinya bahwa terlalu banyak juga tidak baik. Ini sudah cukup, tapi ini bisa ditambahkan yang disebut fasilitas lengkap itu apa? Kemudian narasi teks fasilitas lengkap itu bisa dijabarkan secara ringkas juga, tidak perlu detail. Misalnya, apakah gaun pengantin di situ disiapkan untuk sewa, atau ini mau ini kalau lihat bolu cake daripada weddingnya untuk hajatannya, nah ini apakah memang atau berikut konsumsinya. Ya, jadi ini perlu produknya apa saja. Kemudian harus dipancing dengan mengenai berapa, kalau toh tidak exactly, nanti ada kita belajar mengenai psikologi mengenai harga. Ya, kita pernah melihat kalau 79.990, kenapa nggak di atau 999.500, kenapa nggak dijadikan angka bulat saja ke atas? Nah, paket wedding 24.900, 24.500, kenapa nggak di 25 juta? Nah, itu strategi juga di dalam menetapkan pricing, tapi itu mesti muncul di brosur. Memang tidak setiap brosur harus mencantumkan harga. Nah, tapi harus memunculkan daya tarik. Kalau tidak ada harga muncul, tetapi munculkan diskon, munculkan apa paketnya, paket khusus apa dengan diskon sekian, harganya mungkin belum muncul, bisa saja itu strategi. Ya, misalnya harganya 30 juta, paket wedding, ya tidak dimunculkan, ya paket dengan diskon 5,5 juta, berarti kan 24,5. Apa saja? Contoh seperti itu. Ya, yang disebut proses cepat apanya? Nah, ini proses cepat ini nggak usah, proses cepat ini proses pesanannya. Nah, itu benar, tidak salah, tetapi apakah perlu dimunculkan? Ingat, ini brosur ini terbatas kepada sentimeter atau milimeter panjang dan lebarnya. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak pada esensi utama dari produk yang kita mau jual, jangan dimunculkan. Seperti itu. Kalau orangnya, dan kemudian nalarnya, kalau orang mau hajatan, ya kan, disebut pelayanan optimal itu relatif sekali. Nah, apanya ini? Pelayanan pada waktu konsumsi atau pelayanan pada waktu pesannya, kliknya. Nah, bagaimana kalau tempat daripada proses cepat dan pelayanan optimal itu kita ganti dengan apa? Jadi, masukkanlah teks-teks yang memang pada esensi prioritas pada produknya. Kalau misalnya sekarang nih, Saudara Anjas Perdana dan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya menerima brosur ini, ya Anda mau menikah, terus bagaimana? Ini belum bisa, apakah hanya satu aksesnya di hajatan.com? Bagaimana kalau akses internetnya problem? Ya kan, mesti ada channel, saluran untuk pesan itu penting. Sekarang brosur dibuat bagus, menarik, tetapi saluran untuk waktu pesannya cuma satu, harus mengunjungi website hajatan.com. Tiba-tiba internet, tidak semua orang punya akses internet untuk sampai saat ini. Jadi apa salurannya? Harus lebih dari satu. Yang sekarang mudah, WA atau Line
Apalagi salurannya bisa terdiri dari 2 atau sampai 3. Jadi ada alternatif. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada tips membuat brosur singkat tapi tetap informatif. Jadi singkat, tidak panjang. Jadi kalau saya lihat ada yang memberikan Gria Karya Harapanku, ini karangan Anissa Mutiara Dewi. Hadir? Oh, Anissa ada beberapa. Cimo, Ya. ini. Nah, kita bahas yang kedua. Gria Karya Harapanku, hasil kerajinan tangan berupa aneka souvenir, gelang, gantungan, pot, hiasan pohon Natal, dan lain-lain. Ini lihat teksnya. Ada teks penjelasan Gria Karya Harapanku adalah sebuah yayasan tempat belajar dan seterusnya. Berikut souvenir, gelang, mau tampil cantik, tanaman bunga, hiasan pohon Natal, cara pemesanan souvenir, pemesanan bisa melalui produk souvenir, nama produk, cara pemesanannya nih. Untuk pemesanan pilih produk, bisa pilih produk souvenir, nama produk, jumlah yang pilih, lalu hubungi kami. Nah, jadi kalau ini teksnya bagaimana? Kepanjangan, terlalu padat. Ada terjadi pengulangan. Kurangi, hindari pengulangan teks. Jadi yang disebut tadi yang adalah singkat namun tetap informatif. Atur tulisan pada konten, seperti ukuran font, gaya font. Gaya font jangan terlalu banyak berbeda, ya, hanya dikelompokkan saja. Kalau mau ada perbedaan, betul, supaya mengambil eye-catching-nya. Jadi pandangan sekali selintas melihat, sudah kebaca. Judulnya Gria Karya Harapanku, di bawahnya ada penjelasan Gria Karya Harapanku adalah. Nah, ini adalah pengulangan teks kata Gria Harapanku. Kemudian narasi di bawahnya, souvenirnya, memang ini adalah, ini sudah betul di produknya, penjelasan ini. Hanya narasinya terlalu lebih panjang, terlalu panjang, ya. Kemudian kalau mau step pemesanannya, langkah pemesanannya itu harus sangat clear cara pesan. Kenapa souvenir nggak diperlukan? Cara pemesanan souvenir. Kan ini produknya sudah souvenir. Nah, ini kalau misalnya bisa aplikasinya untuk wedding, untuk hajatan, untuk apa yang sifatnya umum. Jangan juga ini kepada satu segmented hanya hiasan pohon Natal. Kalau si hiasan pohon Natal berarti segmented hanya untuk Nasrani. Padahal belum tentu, itu masih bisa juga pada produk yang generik, yang umum. Ya, jadi jangan membuat clustering seperti itu. Ya, jadi penjelasan mengenai Gria Harapanku ini adalah bla bla bla, itu boleh ada di footnote-nya. Tetapi yang di atas harusnya menjadi satu sudut pandang utama, daya tarik membuat konsumen itu, calon konsumen, untuk membaca daripada brosur ini. Bagaimana kalau sekarang mengenai produknya, misalnya mengenai souvenir. Tadi hajatan sudah bagus. Ya, misalnya aneka souvenir untuk hajatan, untuk apa, ulang tahun dan sebagainya, sambil berbagi bagi anak-anak.
berkebutuhan khusus. Dan jangan menampilkan kelemahan daripada anak-anak yang menjadi produsennya. Mereka berkebutuhan khusus, tetapi mereka membuat karyanya profesional, bukan untuk berdasarkan 100% berbelas kasihan. Nah, jadi zaman sekarang nggak bisa orang beli itu produknya jelek, ya saya cuma ingin bantu penuh 100%. Nggak bisa, kita harus tunjukkan integritasnya. Jadi kalau misalnya memang dibuat oleh anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi produknya itu juga bagus. Nah, itu munculkan di brosur melalui narasi singkat. Bentuk aneka souvenirnya sudah bagus. Ya. Nah, cara pesan souvenir singkat. Makanya kalau cara pemesanan souvenir, apakah kata souvenirnya perlu diulang? Di bawahnya lagi, untuk pemesanan, cara pemesanan souvenir, titik 2. 1, untuk pemesanan, kata pemesanan terulang. Kata souvenir terulang. Ya, harusnya yang bawah ini bisa dibuat ringkas. Cara pesan atau cara order, boleh kasih step. Nomor 1, ya kan, pilih produk, apa? Nah, nama produk, pilih nama produk. 2, apa? Jumlah. Ya, kirim ke WA nomor sekian. Jadi langsung hubungi kami. Nah, ini jadi sudah ingin dibuat jelas, tapi dibuat kabur di statement yang paling terakhir. Lalu hubungi kami. Langsung saja nomor HP-nya yang 082 ini taruh di atas, di langkah-langkah pemesanan souvenir. Itu salah satu contoh. Jadi atur tulisan pada konten, ukuran gaya font, poin-poinnya. Kalau nah ini ada text box, ya. Kemudian terlalu ramai nggak brosurnya dengan tanda anak panah? Nah, itu perlu diperhatikan. Ya. Jadi ini sudah bagus. Nah, ini perlu disempurnakan. Kemudian infografisnya bagaimana? Judulnya untuk lebih menarik, apakah yang diketengahkan Karya Harapanku? Apakah orang peduli? Jangan kita terjebak dengan istilahnya, wah ini karena anak-anak berkebutuhan khusus yang ditampilkan grianya. Yang mau ditampilkan apanya? Utamanya. Seperti itu. Apakah produknya? Ya, atau grianya? Nah, menurut saya grianya tidak perlu. Bukan menjadi hal utama grianya. Nah, jadi itu, saudara. Ya. Ini Antik Rahma Dayanti, Gria Karya Harapanku. Jadi masih pada Gria Karya Harapanku yang dikedepankan. Interupsi, Bapak. Ya. Tangan Bapak jarinya nutupin. Oh, okay. Sorry. Ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini karena saya pakai HP kecil. Oke, jadi aksesoris sale, best deal. Nah, segmennya buat di mana ini? Yang Antik Rahma, saudari Antik Rahma Dayanti. Segmen daripada produk ini untuk siapa? Apakah menengah ke atas? Tidak mungkin, dah. Bisa saja, cuma kan peluangnya lebih kecil. Ya kan? Jadi segmen pasarnya adalah masyarakat umum. Nah, sehingga penggunaan terminologi bahasa Inggris juga harus dikombinasi
kepada hal-hal yang lebih mudah. Aksesoris sel. Aksesoris ini terlalu generik, terlalu umum. Jenis aksesoris itu luar biasa banyaknya. Apakah tidak kepada yang kita lebih simple bagian dari aksesoris apa? Ya, nah, seperti itu. Kemudian mengenai kekhususannya apa? All item special price. Special price-nya bagaimana? Apakah diskon 30%? Kan rupiahnya nggak dicantumkan. Kalau special price aja kurang menarik, jadi tidak tuntas. Selnya bagaimana? Sel 70%. Coba aja lihat kalau yang perusahaan-perusahaan besar. Ya, tidak dicantumkan rupiahnya karena kalau dicantumkan rupiah, harga itu memang kadang-kala relatif. Atau memang kalau ini berani tidak, selain misalnya di special price diskon, kasih diskon berapa persen, sell berapa persen, antara sell dengan special price itu terjadi konflik. Tambah lagi best deal. Ya, cukup dengan terminologi satu, one voice. Mau sell, mau special price, atau mau best deal. Jadi jangan membuat 3 terminologi yang sebenarnya muaranya tujuannya satu. Ya, jadi sell, best deal, special price. Sama saja tujuannya satu, tetapi ada 3 terminologi yang berbeda. Oke, kemudian sebutkan benefitnya dari keuntungan dari membeli kalau produk ini. Selain kualitasnya bagus untuk memudahkan Anda, misalnya lebih singkat untuk mempersiapkan hajatan, seperti itu, seperti tadi, yang pertama yang itu sudah ada bisa diambil. Kemudian harga, kalau harganya ini murah, cuma per item Rp3.000, Rp2.000, itu kan menarik juga. Ya kan? Sell all item di bawah Rp4.000. Bisa saja. Ya. Kemudian keunggulan daripada souvenir yang lain yang dijual apa? Ada nggak pemetaan singkat? Nah, tanyalah kepada yang sudah pernah wedding, saudara, family, kerabat. Kalau beli souvenir, tempo hari berapa? Nah, itu kan simple, nyarinya nggak susah. Atau teman yang sudah pernah. Jadi ada pengalaman itu kita ambil. Itu tes. Itu namanya seolah-olah survei, tapi bentuk sederhana. Itu mudah sekali. Kita nggak mungkin survei buat kuesioner diedarkan ke masyarakat. Oh, kita ambil aja random sampling. Contoh secara random, secara acak, sampel yang sudah wedding, teman saudara, kerabat, mungkin uncle, paman, mau tahu kalau beli souvenir dulu di mana, berapa? Wah, ini ternyata murah, kita expose. Ya, benefitnya selain mendapat produk yang murah, bagus, ini berkonten juga saudara berbagi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak apa-apa kalau kayak gitu disentuh emosionalnya. Tetapi juga dikemukakan produknya juga bagus dan murah. Jadi bukan murahan. Kemudian periksa lagi teksnya semuanya. Ya. Nah, kemudian cantumkan akses salurannya. Ya. Mau telepon kemana, mau WA kemana, jangan hanya satu akses, satu saluran. Itu riskan. Udah bagus mempromosikan, bikin brosur itu juga kena biaya. Kalau secara printing, kalau mau digital memang tidak berbayar, tetapi waktu saudara dan kesempatan promosinya terbuang. Jadi yang disebut rugi itu bukan bicara material rupiahnya, tetapi juga begitu sudah Anda buat, expose ke sosmed, digital brosur, kesempatannya itu terbuang jika Anda membuat brosurnya ternyata kurang tepat. Artinya misalnya
sudah bagus, tapi saluran untuk pesennya cuma satu, yang tadi misalnya hubungi, klik website ini, atau hanya WA-nya saja juga, yang tadi yang kedua. Nah, jadi harus ada alternatif beberapa channel, saluran untuk pesan. Itu langkah akhir yang penting. Ya, the end of the marketing, matinya sebuah pemasaran itu tatkala kita mempromosikan tapi nggak ada yang pesan. Nah, kemudian tonjolkan penawaran spesialnya apa yang tadi. Satu aja mau sell. All item diskon 70%. All item, nah, jangan best deal lagi, jangan keluar narasi special price lagi. Ya, satu itu, ya. Kemudian buat kalau langkah berikut, kalau ada testimoni satu orang boleh, kalau memungkinkan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu, saudara. Ya, masih Ada. Kenapa? 3 menit lagi. Informasi mengenai saluran itu harus sangat clear. Itu yang saya mau tekankan di situ. Jadi jangan membuat satu saluran maupun terlalu banyak juga, dan langkah-langkahnya mesti jelas. Kemudian font di brosur itu jangan terlalu banyak sekali variasi. Ya. Nah, yang tadi yang saya bilang, tanda panah yang itu membuat keramaian nggak di brosur yang tadi, yang kedua. Punya Anissa. Sepintas bagaimana? Orang matanya, eye catching-nya terganggu oleh tanda panahnya. Bukan terganggu, artinya, oh ya ada tanda panah yang menonjol. Sehingga tidak kepada judulnya. Kepada judulnya cuma terbias, terbagi kepada konsentrasi pandangan mata calon konsumen, terbagi kepada judul di atas dengan tanda panahnya. Bagus tanda panahnya, warnanya menarik, tetapi kan kita tidak menonjolkan tanda panah, tetapi harus menarik di atasnya. Jadi Gria Karya Harapanku semua umumnya tugas-tugas masih terjebak kepada yang dimunculkan Gria Karya Harapankunya, bukan produknya dan berapa selnya yang menariknya. Itu. Jadi kalau ini digital, coba Anda pertajam kembali. Nanti kita akan bahas, ini brosur ini penting. Nah, ini semua Gria Karya Harapanku. Ya, masker organik. Tadi Pak Dadi sebelumnya. Ya, jadi nah masker organik, manfaat masker. Nah, ini untuk masker kopi. Nah, ini apa ini produknya? Masker kopi. Maksudnya apa? Jualan masker yang beraroma kopi. Nah, apakah ini memang secara nasional, secara WHO diizinkan? Nah, jangan membuat polemik produk. 1 menit lagi, Bapak. Ya, jadi itu. Jadi pesan saya ini sudah effort saudara semua sudah mulai bagus, dan kalau saudara ini sudah mencoba, ini bagus sekali saudara bisa membuat brosur, memulai, tetapi tahap 2, koreksilah brosur yang sudah Anda buat sesuai yang arahan pelajaran hari ini. Jangan dimunculkan terlalu nama daripada kalau toh perusahaan, nama yayasan, nggak perlu nama produk dan apa yang supaya orang menarik membeli, diskonnya atau harganya. Itu saja menurut saya. Ya, tetap sehat buat saudara semua, juga orang tua dan semua kerabat, famili. Salam hormat buat